A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dari pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah sekarang yang juga saya banggakan, kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap harinya segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melapangkan rezekinya bagi kita semuanya. Allah mendekatkan kita dengan pintu kebaikan, dan Allah senantiasa menjaga kita dari segala jenis kemaksiatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang 3 hari yang lalu kita memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tanggal berapa Nabi lahir? 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Kalau nggak ada gajahnya, nggak tahu tahun berapa. Kalau tanggal Masehinya, tanggal berapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir? Pas, lewat. Nabi lahir pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Nanti saya tanya lagi, harus diingat-ingat. Tanggal berapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? 22 April, Pak. Tanggal berapa, Pak? Pas lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat tanggal 12 Rabiul Awal juga tahun 11 Hijriah. Kalau Masehinya tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Lahirnya tanggal berapa tadi? 22 April. Oke, dah nggak apa-apa. Ntar kita tanya lagi. PR ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri sedikit ya Pak ya. Nama saya Fajar Al-Mahmudi. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu, saya nggak ngomong bahasa Jawa, saya ngomong bahasa Indonesia saja. Bukan karena nggak bisa, takutnya kalau saya ngomong bahasa Jawa satu masjid ketawa semua. Karena saya pernah mencoba ketika di Yogyakarta, jamaah bilang, Ustadz sekali-sekali ceramahnya pakai bahasa Jawa. Oke, saya bilang. Malam Jumat depan saya bawa buku pidato Boso Jawi. Baru saya baca mukaddimah satu masjid ketawa, trauma saya. Saya itu udah nggak mau lagi. Tapi kalau ngobrol sehari-hari sama teman-teman di sini, insya Allah nyambung ngomong bahasa Jawa. Tapi kalau disuruh ceramah bahasa Jawa saya nggak bisa. Nah, karena asli saya dari Aceh. Bapak Ibu ada yang pernah ke Aceh? Belum pernah. Nah, berarti besok booking pesawat jamaah Masjid At-Taqwa Muhammadiyah sekarang berangkat ke Aceh semuanya. Nanti saya jadi tour guide ya. Dekat kok, Aceh itu dekat. Kalau naik pesawat cuma 3 jam mungkin dari Surabaya. Kalau naik bis 7 hari 7 malam. Benar, 7 hari 7 malam. Itu turun-turun lupa kalau kita punya kaki itu. Karena saking lamanya naik bis ke Aceh. Makanya ya sekali-sekali mainlah, biar tahu bagaimana kehidupan yang ada di Aceh. Makanya saya minta maaf kepada Bapak Ibu, saya nggak ngomong bahasa Jawa karena memang kebiasaan saya ngomong seperti ini. Dan satu lagi saya juga minta maaf kalau cara ngomongnya berbeda. Mungkin agak keras logatnya, kemudian agak tegas dan sebagainya. Ya inilah ciri-ciri kami. Orang Sumatera itu kan kalau ngomong seperti ngajak berantem ya Pak ya. Saya itu jujur, nyampe ke Jogja pertama sekali karena saya kuliah di Yogyakarta. Nyampe ke Jogja pertama sekali saya baru menemukan ada manusia setengah malaikat. Siapa? Orang Jawa ini. Orang Jogja ketika kakinya kita injak, dia korban, saya pelaku, dia yang minta maaf. Maaf mas, kaki saya keinjak, subhanallah. Coba datang ke Medan, datang ke Aceh, terus nginjak kaki orang Medan, kaki orang Aceh kalau nggak diajak berantem ini. Nggak ada di sana kita minta maaf itu nggak ada.
Bang, kaki bang, pakai mata bang. Itu ngomong kita di Aceh itu. Makanya agak-agak beda kehidupan di sini. Dan ternyata jangankan antara Aceh Yogyakarta, Yogyakarta Lamongan pun beda bahasa Jawanya. Subhanallah sekali. Bahasa Jawa Lamongan mantap itu. Saya ketika di Jogja paling minimal ngomong sama Ustadz. Kalau sama Ustadz itu kan pakai bahasanya panjenengan. Kalau sama teman paling minimal itu sampean. Sampai Lamongan kon. Luar biasa ya. Pas ngomong kon itu puas batin saya. Makanya banyak mufradat baru yang saya dapat di Lamongan. Tapi nggak apa-apa. Ini kan artinya khazanah, kekayaan. Setiap daerah itu punya ciri-cirinya masing-masing. Nggak usah disamain. Aceh gimana, Jogja gimana, Lamongan gimana, nggak usah disamain. Karena kita punya ciri kita masing-masing. Dan kita cukup bangga saja. Cuman jangan sampai bahasa Lamongan dipraktekkan di Jogja. Berantem kita sama orang keraton itu. Saya kalau pulang ke Jogja ngisi kajian itu jamaah pada protes, Ustadz bahasa Jawanya kenapa sudah seperti ini? Saya bilang saya ternodai. Tapi nggak apa-apa, ini bentuk kekayaan bahasa kita yang ada di Indonesia. Nah selanjutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya mau tanya terlebih dahulu, Bapak Ibu ngaji ikut pengajian itu senang nggak? Beneran senang? Ibu-ibu senang nggak ikut pengajian? Alhamdulillah. Karena ada orang itu yang kalau diajak ikut pengajian itu berat sekali. Hawanya itu kepingin langsung kabur dari masjid, keluar pelan-pelan pas orang lain sholat sunnah terus hilang gitu. Ada sebagian dari kita seperti itu. Kenapa? Karena memang ada orang-orang itu yang kalau di dalam muqaddimah para ustadz itu sering menyampaikan may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang itu kalau sudah nyaman dalam hidayah, nyaman pada kebaikan, diajak melakukan keburukan dia nggak mau. Sebaliknya, orang kalau sudah nyaman di dalam keburukan, diajak ngaji, subhanallah, sulit sekali. Makanya saya tanya, Bapak Ibu senang nggak ikut ngaji? Kalau senang, alhamdulillah. Karena ada sebagian di antara kita yang ikut ngaji senang, tapi nyari tempat duduk yang ada sandarannya. Gak apa-apa. Bapak-bapak kan tua. Itu juga. Duduk cari ngaji itu duduk yang ada sandarannya. Begitu ustadznya nggak enak langsung, Pak ngapain? Zikir ya. Makanya ini semangat. Bagaimana kita itu kalau diajak kepada kebaikan itu semangat itu penting. Karena orang-orang kalau sudah terbiasa dalam kebaikan itu diajak kepada keburukan sulit. Karena ada sebagian dari kita ayo ngaji, enggak kemana mudang-dutan saja. Saya itu dapat kasus satu, sedikit saya cerita sebelum kita masuk materi. Dapat kasus satu, ada jamaah saya yang nikah. Jamaah saya nikah, anaknya nikah, ngundang saya ngisi tausiah pernikahan, walaupun saya sendiri belum nikah, nggak apa-apa. Kadang-kadang ketika tausiah pernikahan menangis di dalam hati, gitu. Ya Allah, ceramahin orang diri sendiri belum laku, gitu kan? Tapi nggak apa-apa. Jadi pernah saya itu ceramah pernikahan. Ketika saya ceramah, selesai akad nikah, mempelai duduk di pelaminan, saya ceramah, memberikan tausiah kepada mereka. Kemudian saya senang Bapak Ibu senang. Kenapa? Karena jamaah semua fokus ke saya. Seperti Bapak Ibu sekarang, semua fokus lihat ke saya. Jadi saya semangat menyampaikan ceramah itu, berapi-api, semangat saya. Tiba-tiba ketika mau selesai, mendadak biduannya lewat. Biduannya datang, lewat dari depan panggung itu, nggak pakai jilbab, pakai rok mini. Mendadak semua mata jamaah lihat ke situ. Nggak ada yang lihat saya lagi di sana. Saya merasa patah hati yang luar biasa itu. Dilupakan saya. Karena jamaah saya udah nggak fokus lagi. Langsung saya pegang mikrofon, saya bilang, Bapak Ibu cukup sekian yang bisa saya sampaikan karena sudah hilang fokus semuanya. Saya bilang, sudah nggak apa-apa. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sama MC-nya hebat sekali itu. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan tausiah yang luar biasa kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Acara selanjutnya itu ramah tamah. Kepada Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan makan prasmanan yang sudah dipersiapkan ala kadarnya. Dan kepada Mbak Biduan silakan naik ke atas panggung. Dan parahnya Biduan ini ketika naik ke atas panggung dengan enaknya dia bilang, ayo Bapak Ibu siapa yang mau duet sama saya? Mungkin Ustadz mau duet sama saya? Ini kan ngajar ribut dia. Saya tuh kan bingung mau nolak heman-heman mau terima wah harga diri ini, tapi enggak. Akhirnya saya kesel. Saya itu pada saat itu mangkel, saya keluar.
Kemudian saya duduk di luar karena memang dalam keadaan pakaiannya itu nggak pantas. Nah ini menandakan itu tadi. Kalau kita ya Pak ya, kalau nikah nggak ada dangdutan rasanya nggak sah gitu nikah itu ya. Nggak sah rasanya. Nah makanya kalau kita sudah nyaman dalam kebaikan, jaga. Karena ini Allah gerakkan hati kita bisa kumpul di sini, itu hidayah. Karena ada di antara kita itu yang mendapat hidayah kecil saja itu nggak bisa. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau memang sudah diberikan oleh Allah, kita jaga baik-baik. Nah usia saya masih 25 tahun, jadi usia saya masih sangat labil. Bapak Ibu kalau seandainya nanti di dalam tausiah ini ada yang salah, ada yang keliru, mohon diingatkan. Ini semua menjadi masukan dan menjadi pelajaran buat saya. Saya SD-nya di Aceh, kemudian MTS-nya saya di Pondok, di Madrasah Ulumul Quran Yayasan Dayah Bustanul Ulum Kota Langsa. Itu pondok milik NU terbesar dan tertua di Aceh, muridnya 5.300. Kemudian aliyahnya saya hijrah ke Muhammadiyah, saya masuk ke Madrasah Aliyah Ihya Sunnah Muhammadiyah Kota Luxmawi. Kemudian alhamdulillah saya dapat beasiswa, saya bisa melanjutkan kuliah saya di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, teman-teman PRPM yang kelas 3 aliyah saat ini atau kelas 3 SMA, kalau masuk ke kampus saya nggak apa-apa. Syaratnya itu cuma 2 saja yang paling penting, 3 sebenarnya, ke Muhammadiyahan, hafalan Quran, bisa baca kitab gundul. Nah, jadi kalau teman-teman yang PRPM ada yang mau kuliah di sana, nggak apa-apa, masuk saja. Kuliahnya itu dimulai jam 2:30 pagi sampai jam 11 malam setiap harinya. Jadi kalau mau masuk kuliah di sana, enak, insya Allah, keluar-keluar, insya Allah jadi orang. Nah, karena memang kita itu sekolahnya di bawah pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Tajdid langsung, yang memang dididik untuk menjadi kader ulama tarjih Muhammadiyah. Makanya di pondok saya itu, di kampus saya, 3 kali tidak sholat berjamaah dikeluarkan dari kampus, kemudian 3 kali nggak tahajud dikeluarkan dari kampus, nggak puasa sunnah Senin Kamis juga dikeluarkan dari kampus. IPK per semesternya kalau di bawah 3 dikeluarin juga dari kampus. Maka harus benar-benar semangat dan punya tekad yang kuat. Kalau Prof. Samsul Anwar ngomongnya seperti ini, kalian itu dididik menjadi ulama. Kalau diri kalian sendiri gak benar, gimana caranya kalian kepingin ngebenerin orang lain. Nah makanya teman-teman PRPM butuh supaya ada kader Lamongan, terutama sekarang itu supaya ada kader ustadz, ada kader dai, ada imam sholat, ada yang bisa ceramah, itu kirim 1 orang, bapak-bapak kirim anaknya, entah itu cewek entah itu cowok. Nah di kampus saya itu diterima setiap tahunnya 15 orang, 15 cewek 15 cowok. Kemarin saya tanya yang daftar berapa, 572 dari seluruh Indonesia, yang diterima cuma 15 saja. Makanya nanti kalau sudah diterima, insya Allah itu menjadi kader yang baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, cukup sekian perkenalan singkat. Kita masuk ke materi. Itu diberikan materi kepada saya tentang 2 kenikmatan yang sering dilalaikan atau sering dilupakan oleh manusia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia sering lupa dan lalai. As-sihah, pertama kesehatan, wal farah, yang kedua itu kesempatan atau waktu luang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya tanya, Bapak Ibu cinta enggak sama Allah? Sayang enggak sama Allah? Sayang enggak Pak? Sayang. Rindu enggak sama Allah? Punya enggak cita-cita kepingin menatap wajah Allah di hari akhirat nanti? Punya ya? Cinta enggak sama Allah? Sayang enggak sama Allah? Rindu? Siapa yang siap ketemu Allah detik ini? Coba angkat tangan. Detik ini enggak ada? Belum ada ya Pak ya? Berarti cinta palsu ini. Orang itu kalau cinta, sederhana saja, tanya ini yang muda-muda sekarang. Ketika dia cinta sama pacarnya dan pacarnya ngajak jumpa, berangkat nggak? Berangkat. Maka Allah itu kalau cinta sama kita dan Allah ngajak kita jumpa sekarang, harusnya kita siap. Tadi ada sedikit berita menyedihkan, ada salah satu jamaah kita yang meninggal ya Pak ya. Kita doa semoga husnul khatimah, surganya dilapangkan oleh Allah. Kita nanti semuanya takziah. Maka kita di masjid ini nggak ada yang tahu. Allah masih berikan kita al-faraq, kesempatan, waktu luang, kita nggak ada yang tahu. Di masjid ini siapa yang sebentar lagi dicabut nyawanya oleh Allah, kita nggak tahu. Kalau Bapak Ibu mau duluan ya nggak apa-apa, saya ikhlas. Kalau Bapak Ibu nggak mau duluan, saya belakangan juga nggak apa-apa. Kita nggak ada yang tahu. Makanya ketika Allah masih berikan kesempatan ini, jangan sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apapun yang kita minta. Apapun yang kita butuhkan itu Allah akan berikan. Kemudian Allah juga mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian kepingin menghitung nikmat yang Allah berikan, nggak akan bisa. Diangkakan itu nggak akan bisa. Kemudian Allah juga mengatakan, setelah Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak, Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Setelah Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak, tetapi di antara kita sangat sedikit yang bersyukur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Khalifah Harun ar-Rasyid pernah didatangi oleh Ibnu Sama. Ibnu Sama datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian beliau berkata kepada Khalifah, wahai Khalifah, seandainya engkau dalam keadaan sangat-sangat haus, kemudian hanya ada 1 gelas air ini, dan untuk mendapatkan 1 gelas air ini engkau harus memberikan seluruh harta yang engkau miliki, apa yang engkau lakukan? Maka Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, aku akan memberikan seluruh hartaku untuk mendapatkan seteguk air ini. Kemudian Ibnu Sama mengatakan, wahai Khalifah, seandainya setelah engkau minum ini, kemudian engkau ingin buang air kecil, dan engkau tertahan sebelum engkau mampu membayar dengan harta yang engkau miliki, apa yang akan engkau lakukan? Sama jawaban Khalifah Harun ar-Rasyid, aku akan mengeluarkan semua harta yang akan aku miliki untuk bisa buang air kecil. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mendapatkan segelas air ini saja itu nikmat yang luar biasa. Maka saya yang mulai duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Haus saya dari hari Rabu kemarin, sehari ngisinya 3 kali karena Maulid Nabi. Nah ini dari tadi pagi ngisi, tadi siang ngisi, ini ngisi, besok subuh ngisi lagi, stres saya. Lemes, makanya matanya itu kurang tidur dan sebagainya. Setiap tempat beda-beda materinya, puyeng kepala saya. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga ini kebaikan buat kita semuanya. Nah kemudian di dalam hadis qudsi, saya bacakan terjemahannya saja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, umurmu setiap hari berkurang, tapi kamu tidak pernah merasakannya. Setiap hari aku berikan rezeki kepada kalian, tapi kalian tidak pernah bersyukur. Kamu tidak pernah puas dengan yang sedikit dan tidak pernah merasa kenyang dari harta yang banyak. Ini sifat kita. Kalau Allah sudah berikan harta kepada kita, seluruh kekayaan alam di sekarang ini milik kita, kurang, kita minta seluruh harta yang ada di Sugio. Kalau seluruh harta yang ada di Sugio ini diberikan kepada kita, kurang, kita akan minta seluruh harta yang ada di Lamongan. Diberikan seluruh Lamongan, kurang, saya kepingin seluruh harta yang ada di Jawa Timur. Itu sifat kita. Makanya kita ini tidak pernah merasa puas. Maka Allah mengajarkan, la in syakartum la azidannakum. Diberikan sedikit saja bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita kufur, inna adzabi lasyadid. Kemudian, ini ayat terakhir. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu dihafalkan ini doanya bagus. Bunyinya itu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang engkau berikan kepadaku berupa kebaikan, aku sangat butuh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ada yang sudah hafal? Alhamdulillah hafal semuanya. Di luar kepala hafalnya itu. Ya Allah, apapun yang kau berikan kepadaku dari kebaikan, aku sangat butuh. Maka di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada 2, yaitu kebaikan jasmani dan kebaikan rohani. Kebaikan jasmani itu Allah berikan fisik yang sehat, dan di balik fisik yang sehat ini Allah berikan 2 nikmat tadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fisik kita Allah berikan kesehatan dan Allah berikan waktu yang sangat luang. Kemudian kenikmatan kedua yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan kenikmatan rohani, yaitu Allah jadikan kita menjadi seorang yang beriman, kita menjadi seseorang yang beragama Islam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang mana dua kenikmatan ini manusia sering lupa dan lalai daripada dia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita masih belum bebas dari yang namanya wabah COVID-19. Kita masih belum berani kemana-mana, belum bisa pergi kemana-mana, belum berani ke tempat wisata karena takutnya begitu direpit kita positif, reaktif, di swab positif, langsung dikarantina. Maka kita ambil hikmahnya saja. Ketika diberikan wabah COVID ini kan kita lebih sehat ya Bapak Ibu ya. Artinya kemana-mana cuci tangan, pakai masker. Bahkan ketika sholat pun gara-gara COVID sholat menjadi lebih tenang. Kenapa? Coba perhatikan, sholat sebelum COVID dan setelah COVID. Sebelum COVID itu sholat berisik, tapi setelah COVID sholat menjadi tenang. Kenapa? Karena nggak ada orang yang batuk dan bersin. Nggak berani. Dia batuk, dia bersin langsung tersangka positif. Jadi ketika mau bersin, mau batuk ditahan, nggak berani. Mereka sholat kita sekarang menjadi lebih tenang. Kenapa? Nikmat sekali. Nggak ada yang berani batuk, nggak ada yang berani bersin. Nah ini ketika Allah berikan kita kesehatan yang luar biasa, kita sering lupa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mohon maaf, lebih banyak orang yang hadir ke masjid pada maghrib ini atau banyak orang yang duduk di rumah lagi nonton sinetron azab? Lebih banyak yang mana ini? Banyak yang di rumah. Lebih banyak yang mana orang-orang di sawah, orang-orang di ladang, orang-orang di tambak daripada bapak-bapak yang hadir di masjid. Banyak yang di luar. Padahal semuanya kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah, tapi dalam memaksimalkan kesehatan ini kita beda-beda. Nanti ada kaitannya dengan waktu luang. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, saya bacakan terjemahnya lagi. Barang siapa di antara kamu masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan yang bisa dimakan hari itu, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia seluruhnya. Begitu cara kita bersyukur kepada Allah. Bangun tidur, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berangkat ke kamar mandi, wudhu, pergi ke masjid sholat subuh. Pagi sebelum pulang, istri sudah menghidangkan makan pagi. Keluarga sehat semua. Maka Rasul SAW mengatakan seakan-akan seluruh dunia milik diri kita sendiri. Kita sering lupa. Ada di antara kita begitu bangun pagi, aduh pinggangnya sakit ya. Ada di antara kita yang bangun pagi rambutnya terkilir ya. Kita nggak tahu. Maka ketika Allah berikan kita bangun pagi enak, tidur pun nyenyak, itu luar biasa. Ada di antara kita yang mau tidur bentar lagi susah, mau tidur aja nggak bisa nyenyak. Ada di antara kita itu yang tidurnya baru mejam mata langsung hilang ya Pak ya. Ini kenikmatan nih kalau ada orang-orang seperti ini. Saya suka, ada teman-teman saya modelnya seperti itu. Dia di masjid begitu pejam hilang langsung orangnya. Kesadarannya hilang. Saya model orang yang kalau tidur prosesnya lama, 1 jam saya baru bisa tidur itu. Gak bisa pejam mata lama baru bisa tidur. Nah ini kalau Allah berikan kenikmatan pejam mata langsung tidur, itu nikmat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu jangan sampai kita lupakan. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara nikmat sehat, itu ada 2 poin penting. 1, bagaimana cara kita mendapatkan kesehatan. Dan caranya itu ada 2 jalan. Yaitu cara untuk kita sehat adalah 1, makan makanan yang baik dan makanan yang halal. Yang kedua, kalau mau sehat, olahraga atau aktivitas sehari-hari itu harus selalu dilaksanakan. Kita rincikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Wahai manusia, makan apa yang sudah Allah siapkan di atas dunia ini halalan thayyibah. Dia halal dan juga dia baik. Bisa jadi makanan kita halal tapi nggak baik. Makanannya halal, tapi yang kita beli daging kambing, kita kena penyakit darah tinggi, habis makan bakar masjid ini karena kumat ini. Atau sebaliknya, thayyiban, makanannya baik tapi cara mendapatkannya haram. Nah ini nanti harus kita pecahkan semuanya ini, permasalahan ini. Maka syarat yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan tubuh yang sehat, makan. Makanan kita syaratnya 2, 1,
makanan yang thayyib, yang kedua makanan itu harus halal. Dan makanan halal itu terpecah menjadi 3, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama, kalau ingin makanan yang halal, 1, halal zatnya. Zatnya seperti apa? Jelas Allah mengatakan innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, waddama darah, walahmal khinzir daging babi, wama uhilla bihi lighairillah, dan segala sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah haram dimakan. Tikus haram dimakan, kucing haram dimakan. Segala sesuatu yang haram seperti ini disebut haram lidzati, haram karena zatnya. Maka kalau kita ingin makan makanan yang halal, jauhi makanan yang haram karena zatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita harus mendapatkan makanan yang halal. Halal cara mendapatkan makanan ini, artinya halal dalam mencari rezekinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada nasihat yang saya sangat ingat-ingat karena ini menjadi PR buat saya pribadi. Seorang ulama itu mengatakan, kalian kalau belum menikah, nah bagi yang belum menikah atau bapak-bapak yang mau menikah lagi, boleh nggak Bu bapak-bapak nikah lagi? Nggak boleh. Beneran nggak boleh? Kok bapak-bapak yang jawab ini? Bapak-bapak semangat ini. Ulama itu mengatakan, kalau kalian akan menikah, maka carilah kerja yang halal, carilah kerja yang baik. Kenapa? Karena nanti setelah kalian nikah, malam pertama dengan istri, mohon maaf, benih apa yang kalian titipkan di rahim istri kalian itu berasal dari harta, dari rezeki yang kalian dapatkan. Kalau kalian mendapatkan rezeki itu dari pekerjaan yang halal, maka benih yang engkau titipkan di rahim istrimu akan menjadi anak yang baik karena berasal dari rezeki yang halal. Tapi kalau benih yang engkau tanam itu dari pekerjaan yang haram, umpamanya pulang judi, selesai judi nikah, malam pertama, maka bibit yang ditanam bibit judi. Maka nggak usah heran ketika nanti anakmu lahir sama seperti bapaknya sifatnya, senang judi. Maka kita dalam mencari rezeki untuk mendapatkan sesuap makan yang halal, pekerjaan kita harus halal. Jangan cari pekerjaan yang curang, jangan cari pekerjaan yang mendolimi orang lain, jangan cari pekerjaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari pekerjaan yang halal. Nabi mengatakan pekerjaan yang terbaik apa? Pekerjaan dengan tangan kita sendiri. 9 dari 10 pintu rezeki ada di mana? Berdagang. Bukan berarti saya suruh Bapak Ibu berdagang semua. Enggak apa-apa. Umpamanya yang berdagang silakan, ada yang PNS silakan, ada yang polisi silakan, ada yang jadi perawat, ada yang jadi dokter silakan. Tapi untuk mendapatkan semua pekerjaan ini jangan curang. Mau jadi dokter pakai orang dalam. Mau jadi TNI, pakai orang dalam. Mau jadi polisi, pakai orang dalam. Semuanya pakai orang dalam. Apakah harta itu harta yang halal? Kita mencurangi saudara-saudara kita yang harusnya dia berhak lulus murni. Gara-gara kita bayar, dia tereliminasi, kita yang masuk. Maka kita pulang membawa harta yang haram. Berjima dengan istri, apa yang ditanam menjadi benih, maka itu akan menjadi penyakit ke depannya. Maka harta yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan makanan, halal cara mendapatkannya. Ini sekarang lagi musim mangga ya Pak ya. Kalau kepingin makan mangga yang halal, ya udah izin ke tetangga, jangan malam-malam nyolong mangga tetangga. Ya. Ini cara mendapatkannya haram, nggak boleh ini. Lain kalau kasusnya itu yang sudah disepakati oleh ulama fikih, ada pohon mangga di pinggir jalan, kemudian pohonnya itu rantingnya itu keluar, maka itu boleh diambil. Lah ini punya tetangga kita malah kita colong, maka itu mendapatkan dengan cara yang haram. Yang ketiga, makanan yang halal itu cara mendapatkannya adalah dilihat dari halal pengolahannya. Umpamanya kita makan ayam, maka kita harus memperhatikan apakah ayam itu disembelih dengan cara yang baik atau tidak. Cuman kalau kasusnya seperti umpamanya kita pergi ke restoran-restoran cepat saji yang kita nggak tahu, maka dihukumi ketidaktahuan kita itu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya kita tahu itu disembelih tidak atas nama Allah, jangan makan di sana, karena nanti makanan itu menjadi tidak halal. Wa ma uhilla bihi bighairillah. Itu yang pertama, makanan itu harus halal. Yang kedua, makanan itu harus thayyib, harus baik. Kalau dalam bahasa kita 4 sehat 5 sempurna. Dan ini
Kasus yang pertama, untuk mendapatkan tubuh yang sehat itu berasal dari makanan. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan nikmat sehat, cara menjaganya sering olahraga atau beraktivitas. Saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu yang tidak mengandung zikrullah atau beribadah kepada Allah, semuanya dihukumi sia-sia. Senda gurau dan permainan belaka, kecuali 4 perkara, yaitu bercandanya suami dengan istrinya bagi yang sudah punya. Kalau belum punya, jangan ketawa-ketawa sendiri, ntar dihukumi orang gila itu. Kemudian yang kedua, melatih kuda, itu boleh. Kemudian berlatih memanah, dan yang terakhir berenang. Tapi di sini jangan dipahami tekstual, bukan berarti olahraga itu cuma 3. 1, berenang, berkuda, dan juga memanah. Artinya Nabi mengajarkan di sini, kalau kepingin mendapatkan pekerjaan selain pekerjaan yang dianggap sia-sia oleh Allah, yaitu lakukan pekerjaan olahraga, itu Allah ridha. Kenapa? Karena kita menjaga kesehatan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau 24 jam kita di rumah nggak ngapa-ngapain, cepat sekali diserang oleh penyakit. Mohon maaf ya Pak ya, Pak maaf ya Pak ya. Bapak-bapak kita itu perutnya gitu. Kenapa? Bisa jadi karena kita kurang olahraga. Tapi kalau memang seandainya ditakdirkan oleh Allah seperti itu, ya nggak masalah. Coba kita olahraga, kita jaga kesehatan kita, kita jaga tubuh kita, pasti bagus. Nah bapak-bapak umpamanya pergi ke sawah, itu olahraga Pak. Pergi ke tambak, itu olahraga. Pergi ke tambak berenang, lomba berenang sama biawak, keren itu. Pergi ke ladang gitu kan, pergi ke ladang belajar memanah ular, itu juga keren. Dan olahraga lain yang dianggap baik. Nah sekarang musim Covid, olahraganya sekarang ngetren bersepeda. Tapi bersepeda ini tolonglah jangan dikuasai jalannya. Sekarang penguasanya itu bukan emak-emak lagi, penguasanya orang bawa sepeda ontel ini. Repot kita jadinya. Nah yang kedua, cara menjaga kesehatan kita adalah kita dengan olahraga. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita dan kita sering lupa adalah kesehatan. Dan di sini kita sudah bahas bagaimana cara menjaga kesehatan, yaitu makanan yang halalan thayyibah dengan rinciannya tadi, dan juga ditambah dengan aktivitas olahraga. Nah mulai besok kita olahraga futsal bareng-bareng bapak-bapak ini. Siap futsal ya Pak ya? Dulu mantan striker gitu kan ya, tunjukkan lagi skillnya besok gitu. Main lawan ini PRPM-nya biar mereka kalah, ajarkan kepada mereka. Nggak apa-apa, olahraga. Nah buat teman-teman muda juga ini penting, jangan olahraganya gini terus. Sekarang penyakit ini, olahraganya gini terus. Mainnya kalau nggak PUBG, Free Fire lagi ini. Mainnya gini terus. Makanya ada penelitian itu mengatakan bisa jadi generasi kedepannya, mohon maaf, generasi kedepannya itu akan manusianya itu posturnya berubah. Posturnya berubah bagaimana? Tengkuk mereka ini akan bungkuk dan perut mereka akan membuncit. Kenapa? Karena mereka nggak pernah bangun. Gini terus di warung kopi, cuman pesan es teh 3.000, 24 jam duduk di situ. Saya ketemu Pak Fadli, Pak Bupati, itu tahun lalu ketika ada pembahasan masalah apa itu di Umla, masalah pemilihan kepala daerah di Umla. Saya duduk di samping beliau, saya bilang sama Pak Fadli, karena pada saat itu orang-orang Umla kan sering ngundang saya ngaji, jadi saya disuruh duduk depan. Kemudian sama Pak Fadli itu saya bilang, Pak, kenapa Tat? Lamongan nggak cocok lagi jadi kota soto. Saya bilang, lah kenapa? Diubah aja Pak. Jadi apa? Kota warung kopi, saya bilang. Kenapa? Sekarang di Lamongan setiap jengkalnya warung kopi. Nggak masalah, cuman masalahnya anak muda kita di warung kopi itu nggak mau pulang, pindah rumah mereka itu sekarang. Ya kan, bener ya Pak ya? Anak mudanya nggak pulang. Nandi kopi Pak, nggak pulang itu. Subuh, saya ngisi kajian subuh di Lamongan, nggak ada hari liburnya. Setiap saya lewat warung kopi pasti ada anak muda yang gitu di sana. Nah kesehatannya di mana kalau seperti ini? Mohon maaf, kebiasaan kita juga. Nah ini kalau ada yang tertampar dengan ceramah saya, alhamdulillah. Salah satu penyakit kita itu nggak bisa lepas dari rokok dan kopi. Ya Pak ya, kopi ditambah rokok, wah kenikmatan yang luar biasa itu. Tapi di dalam hancur sehancur-hancurnya. Kalau kita benar-benar warga Muhammadiyah dan kita benar-benar kafah di Muhammadiyah, apa fatwa Muhammadiyah tentang rokok? Apa hukumnya?
haram. Berarti besok yang masih merokok dosa. Tapi kan kita sulit. Mohon maaf bapak-bapak, kopi itu kan gimana ya? Kopi itu kan kita tahu kafeinnya tinggi dan sebagainya, racun itu. Ditambah rokok lagi, racun, sehingga di dalam tubuh ini rusak. Makanya Muhammadiyah mengatakan, mengambil dalil, mengambil fatwa kenapa rokok itu haram, karena merokok melanjutkan usaha untuk bunuh diri. Tapi kalau bapak-bapak mau tetap merokok nggak apa-apa, lumayan pak, mengurangi populasi manusia ini. Karena kita udah kebanyakan sekarang di Indonesia. Kalau bapak-bapak merokok cepat menyusul Allah, nah, sepi ini dunia ini. Ada bagusnya juga. Makanya ibu-ibu senang bapak-bapak ngerokok nggak? Senang nggak bu? Enggak. Ibu-ibu nggak senang bapak-bapak ngerokok, tapi ibu-ibu senangnya dandan terus beli make up yang banyak. Miskin juga gitu ya. Nah maka jaga kesehatan. Nah, ini penyakit. Jangan sampai kita itu masih ngerokok, ngopi dan sebagainya. Kalau memang masih, bapak ibu jamaah rahimakumullah, dikurangi. Bapak saya juga ngerokok, ayah saya ngerokok, papa saya ngerokok. Tapi beliau saya bilang, Pak, dikurangi ngerokoknya. Papa saya itu ayah tiri saya, karena ayah kandung saya udah meninggal kelas 5 SD. Ayah tiri saya ngerokok. Dan bapak saya yang bapak kandung itu meninggal usia 36 tahun Pak. Kenapa? Rokok, serangan jantung beliau itu. 28 Ramadan, saya tidur sama abang saya, dibangunin, tiba-tiba diajak turun ke kota, karena kita tinggalnya di kampung. Pas turun ke kota, bapak saya udah nggak ada. Kenapa? Paru-parunya rusak. Ketika diperiksa oleh dokter, baru mau diperiksa, bapak saya serangan jantung meninggal. Gara-gara apa? Rokok. Makanya ayah tiri saya sering bilang, Pak, dikurangi rokoknya. Supaya apa? Gak terulang lagi kejadian seperti ini. Nah, bapak-bapak kalau memang masih ngerokok dan sulit dihilangkan, nggak apa-apa. Tapi dikurangi dosisnya. Itu kesehatan. Kemudian kita lanjutkan, kenikmatan yang kedua yang Allah berikan itu adalah nikmat waktu luang. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, waktu luang ini atau disebut dengan al-faragh di dalam hadis, itu berbicara tentang manajemen waktu seorang muslim dan skala prioritas apa yang akan dilakukan seorang muslim di dalam kehidupannya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, al-waqtu kas-saif fa illam taqta'hu fata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, tidak bisa menghandlenya, maka dia yang akan memotong dirimu. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, sekarang itu dekat sekali dengan tanda kiamat, yaitu waktu berjalan dengan sangat cepat. Ini nggak terasa, bentar lagi kita udah masuk 2021. Apalagi 2020. 2020 itu isinya cuma bulan Januari dan Februari. Sisanya di rumah doang gitu. Makanya 2020 ini isinya prank semua ini sepanjang tahunnya. Isinya cuma Januari, Februari, sisanya pelangak-pelongok udah masuk 2021. Makanya waktu ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam skala prioritas kita, manajemen waktu kita, bagaimana setiap harinya kita mengatur waktu, itulah al-faragh namanya. Makanya kita lihat, kita ini lebih sibuk ke dunia, urusan dunia, atau lebih sibuk ke urusan akhirat. Saya selalu bilang di setiap masjid yang saya datangi, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholat wajib itu cuma 5 waktu. Seorang sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya cuma sholat yang wajib saja 5 waktu? Wansumtu Ramadana, dan saya cuma puasa yang wajib saja, yaitu puasa Ramadan. Wa ahlaltu al-halala, dan saya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa haramtu al-harama, dan saya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Cuman 4 itu saja. Salat 5 waktu, puasa yang wajib, kemudian menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "A'adkhulul jannah? Apakah aku bisa masuk ke dalam surga?" Qal, Nabi menjawab, "Na'am, iya, engkau bisa masuk ke dalam surga. Cuman ini saja yang kita lakukan." Saya bilang ke masjid-masjid yang saya datangi, sholat kita itu 5 waktu. Coba kita estimasikan saja, kita kalkulasikan saja, satu waktu sholat kita itu yang 4 rakaat, Isya nanti, kita katakan saja paling lama Isya itu kalau kita berjamaah cuma 7 menit. Kita katakanlah semuanya itu, semua 5 waktu sholat itu 7 menit. 7 dikali 5 berapa menit Pak? 35 menit. Allah berikan kita waktu sehari semalam berapa jam? 24 jam.
Allah cuma minta kewajiban kita sujud, ruku, berdoa di hadapannya 35 menit, 23 jam 15 menitnya terserah kita mau ngapain. Tapi ternyata 35 menit ini kita masih lupa untuk sholat. Kenapa nggak sholat zuhur? Ustadz, saya kerja di kantor. Ya sudah. Kenapa nggak sholat zuhur? Ustadz, saya kuliah. Ya sudah. Ustadz, kenapa kamu nggak sholat zuhur? Ustadz, saya sekolah. Oke. Asar kenapa nggak sekolah? Ustadz masih di kantor. Ustadz, saya di sawah, saya di ladang, saya di tambak. Maghrib kenapa nggak sholat ke masjid? Ustadz, pulang-pulang belum mandi Ustadz. Begitu mandi mau ke masjid udah tahiyat akhir. Ya udah saya sholat di rumah. Ya sudah nggak apa-apa, kita maklumi. Kemudian kita tanya, Isya kenapa nggak ke masjid? Capek Ustadz, lapar, belum makan. Baru selesai mandi, ya sudah saya makan. Kekenyangan saya tidur Ustadz. Ya udah nggak apa-apa. Zuhur nggak ke masjid, asar nggak ke masjid, maghrib nggak ke masjid, isya nggak ke masjid. Subuh yang cuma 2 rakaat tetap nggak ke masjid. Apa alasannya? Apa alasannya? Ngantuk, kurang tidur apa? Dari ba'da isya sampai subuh. Kenapa nggak ke masjid? Sholatnya cuma 2 rakaat. Kita katakan 2 rakaat ini cuma 3 menit. Tapi kenapa setiap subuh masjid At-Taqwa Muhammadiyah sekarang ini sepi? Kemana orangnya? Waktu luang kita kemana? Ngapain kita ketika azan Allah Akbar, tarik selimut tidur lagi? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya sampaikan, saya pribadi yang paling takut untuk tidur. Saya takut sekali untuk tidur. Kenapa? Saya takut tidur. Kalau saya tidur, saya takut nggak dibangunin lagi sama Allah. Saya takut benar kalau tidur itu. Ketika mau tidur itu saya mikir, ya Allah kalau besok saya nggak bangun gimana ya? Atau begitu buka mata, man rabbuka. Itu susah saya. Makanya saya setiap hari ketika mau tidur itu mikir, ketakutan saya itu. Tapi kita yang lain mungkin sifat kita itu tabiatnya senang sekali tidur. Ketika ditanya, kenapa kok kamu senang tidur? Saya bukan senang tidur, latihan mati katanya. Latihan mati, bukan senang tidur. Ini bahaya. Makanya ketika Allah berikan waktu luang tadi 23 jam 25 menit, kita kemana? Urusan dunia semuanya. Allah cuma minta 35 menit kita duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul seperti ini, kita berdoa di hadapan Allah. Itu doang yang Allah minta. Ini manajemen waktu. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan seperti ini. Manajemen waktu seorang muslim paling baik adalah kalau dia bisa menjaga salatnya. Yaitu seorang muslim hakikat hidup dia adalah saat ini kita tadi melaksanakan salat maghrib, hakikat hidup kita menunggu waktu salat isya. Nanti selesai sholat isya, hakikat hidup kita menunggu waktu sholat subuh. Setelah subuh kita menunggu waktu sholat zuhur. Selesai zuhur kita menunggu waktu sholat asar. Setelah asar kita menunggu maghrib. Kemudian kita balik lagi ke sholat isya. Sampai puncaknya kita menunggu kapan kita disolatkan. Itu kata Ibnu Qayyim. Maka ketika Allah berikan waktu luang ini, Rasul mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan kita menjadi seorang muslim, tinggalkan perkataan atau perbuatan yang enggak berguna. Contoh, nge-game 24 jam. Teman-teman PRPM, teman-teman yang muda, saya suka nge-game juga. Saya senang nge-game. Saya punya laptop ini, isinya ada PES 2020. Saya main, tapi sekedar main. Kalau saya udah ngantuk, saya tidur. Kadang-kadang saya main PES ini kalau saya udah stres, kecapean ngisi, pulang, nah ini paling bentar lagi pulang main saya. Tapi setelah main saya ngantuk, saya tidur. Tapi ketika kita fokus 24 jam main terus, nah inilah kita sudah melakukan perbuatan yang sia-sia. Nongkrong di warung kopi nggak pulang-pulang, sama melakukan perbuatan yang sia-sia. Udah habis ya Pak ya? Belum ya? Belum Ustaz ya? Nah, kemudian kalau Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita waktu luang ini, poin berikutnya adalah jangan sampai jadi pengangguran. Kita perhatikan kata Umar bin Khattab. Inni akrahu ar-rajula an arahu yamsi sabahlalan ay la fi amri dunya wala fi amri akhirah. Kata Umar bin Khattab. Aku paling benci kepada seseorang yang berjalan seenaknya di atas dunia ini, tidak peduli kiri dan kanan, dia tidak perlu mencari kehidupan dunia dan juga tidak perlu mencari kehidupan akhirat. Dibenci oleh Umar bin Khattab. Kemudian Ibnu Mas'ud juga berkata, inni la abghadu ar-rajula farighan la fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Aku sangat benci orang-orang yang nganggur. Waktu luangnya kosong, nggak ngapa-ngapain,
tidak untuk mencari pekerjaan memperbaiki kehidupan dia di dunia, tidak juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka besok lihat kehidupan kita ini. Kalau kita tidak sibuk mencari kerja, tidak juga sibuk untuk beribadah kepada Allah, artinya kita pengangguran, maka kita menjadi pribadi yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul, dibenci oleh para sahabat. Kenapa? Nganggur. Dan orang nganggur hari ini nggak ada harganya. Hari ini orang nganggur itu nggak ada harganya. Maka kita, teman-teman PRPM yang masih muda, kesempatan untuk memperbaiki masa depan, mencari cita-cita itu besar. Tapi kalau kita lebih milih nongkrong di warung kopi, ngomong yang nggak jelas, main game dan sebagainya, jangan harap masa depan kita itu bagus. Coba lihat bapak-bapak kita ini, orang-orang tua kita ini. Kenapa sekarang mereka punya sawah? Kenapa sekarang mereka punya ladang? Kenapa mereka punya tambak? Karena dulu mudanya mereka kerja. Mereka sibuk mencari pekerjaan dunia dan mereka tidak juga sibuk untuk mencari kehidupan akhirat. Makanya mereka kerja, malam ini mereka ngaji. Itu kita jadikan semangat buat kita yang muda. Lah bapak-bapak kita, ibu-ibu kita kerja ke sawah, ke ladang, ke tambak, dan mereka masih sempat ngaji. Kita yang cuman belajar doang kok nggak mau ngaji, itu ada masalah apa dalam kehidupan kita? Makanya kalau kita membuang-buang waktu, termasuk Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya bacakan hadisnya. Karena anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat benci orang tidur sebelum dia sholat isya, dan Rasul sangat benci orang yang ngobrol nggak penting setelah sholat isya. Artinya Nabi menganjurkan ba'da isya, kalau memang nggak ada urusan penting tidur saja. Tapi kalau memang ada urusan penting ya nggak apa-apa. Kenapa? Nabi mempraktekkan, kalau kita lihat sirah Nabi itu, Nabi itu ba'da isya tidur supaya apa? Sepertiga malam beliau bisa tahajud. Kita enggak mau seperti itu. Kenapa? Karena kita lebih milih untuk bergadang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, penutup terakhir karena waktu sudah habis, saya minta 5 menit lagi. Masalah kesehatan dan juga masalah kesempatan yang Allah berikan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan terjemahannya lagi, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba sehingga ia ditanya satu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Artinya di dalam ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala masa kehidupan kita, waktu luang kita, kenikmatan waktu yang Allah berikan kepada kita, kemana kita habiskan. Yang kedua, ilmu kita diamalkan atau tidak. Yang ketiga, harta kita peroleh dari mana. Dan yang terakhir, badan kita pergunakan untuk apa, termasuk di dalamnya apakah kita mau menjaga kesehatan atau tidak. Dan selanjutnya nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain, yaitu manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, kesehatanmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, kemudian waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan kemudian hidupmu sebelum matimu. Dan yang paling terakhir, penutup nasihat dari Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan, terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang, dia sibuk dengan urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu luang, namun ia tidak dalam kondisi sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh akan datang apabila berkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan ketaatan. Itulah manusia sudah tertipu dengan 2 kenikmatan tersebut. Makanya kita belajar, kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu luang, manfaatkan. Kalau memang Allah izinkan kita sakit, kita nggak punya waktu luang, maka ada cara lain untuk kita zikrullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan singkat kita hari ini, pada malam hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya sendiri juga sudah mengamalkannya, tapi setiap ustadz yang menyampaikan tausiah itu tujuannya adalah agar ustadznya, agar jamaahnya bareng-bareng menuju kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita berdoa kepada Allah, kapanpun dan dimanapun jika Allah berkehendak mencabut nyawa kita, semoga dicabut dalam keadaan husnul khatimah.
Dan jika Allah menghendaki kita masih hidup di atas dunia ini, semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Dan di akhirat nanti, semoga Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.